saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu mengenai salah satu cabang dari mad far'i, yaitu tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, kita akan lanjut bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Secara bahasa, mad artinya panjang, wajib artinya wajib atau harus, muttasil artinya bersambung atau bersatu ya. Jadi di sini apanya yang wajib? Apanya yang dibaca wajib? Yang wajib itu adalah wajib dibaca panjang ya. Wajib dibaca panjang, lebih dari 2 harokat artinya. Kemudian wajib disambung ya. Wajib disambung bacanya, nggak bisa dipisah-pisah. Kenapa? Karena mad wajib muttasil ini adalah sebabnya ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya, ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Atau boleh juga madnya mad apa nih? Jadi kalau kita pernah belajar tentang mad tabi'i, nah itulah yang disebut dengan madnya, mad tabi'i ya. Biar flashback lagi, mengingat-ingat bahwa mad tabi'i dulu adalah ketika ada alif, sebelumnya fathah, ada waw sukun, sebelumnya ada dhammah, ada iya sukun, sebelumnya ada kasrah. Jadi kalau kita nggak mengerti tentang mad tabi'i, ya kita akan susah belajar tentang mad wajib. Karena secara singkat tadi apa? Mad wajib itu mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, di sini yang dimaksud satu kalimat ini adalah satu kalimat dalam artian bahasa Arabnya ya. Jadi bukan mentang-mentang dia terpisah tulisannya, terus kita yang orang awam menganggap bahwa itu beda kalimat. Tidak seperti itu. Di sini satu kalimat di sini artinya satu kalimat dalam artian bahasa Arab. Misal ad-dunya itu kan artinya dunia ya. Walaupun kata-katanya agak banyak dan ada yang terpisah misal, tapi itu artinya satu ya. Maksud satu kalimat di sini adalah seperti itu. Nah, jadi cara bacanya bagaimana mad wajib muttasil ini? Nah, seperti tadi di pengertian bahwa mad wajib berarti kita wajib membaca panjang. Ya, wajib membaca panjang di sini boleh 4, boleh 5 menurut Imam Al-Hafs jalur Syatibiyah gitu ya, 4 atau 5. Jadi boleh pilih nih, kalau dalam satu kali bacaan mau 4, kalau mau 5, jangan dicampur ya biar konsisten ya. Langsung aja kita ke contohnya. Misal di sini ada kata seperti ini, maka ini akan kita baca ja'a. Itu kalau 4. Coba kalau 5, ja'a. Ya, kita lihat di kata ja'a. Di kata ja'a ini tadi kan harus ada madnya, harus ada mad tabi'inya. Madnya mana? Lihat, ada alif ya, di kata jim ada alif, sebelumnya ada jim berbaris fathah, itulah madnya, mad tabi'inya, bertemu dengan hamzah ya. Hamzahnya ada ja'a. Nah, artinya ja'a itu ada dalam satu kalimat. Ja'a itu satu kalimat, nggak bisa dipisah-pisah. Misal kita cuma baca sampai ja'anya nggak dibawa, harusnya ja'a kalau berhenti ya, atau ja'a kalau disambung. Nah, ini sudah dalam satu kalimat, sudah memenuhi syarat dari mad wajib muttasil. Artinya ini kita baca 4 atau 5 harokat ya. Kemudian bacaan yang salah misal ja'a, cuma 2. Jadi itu salah, harusnya 4 atau 5 harokat. Kemudian yang kedua, su'u. Nah, lihat di kata su'u ini. Mana sih madnya? Mana sih mad tabi'inya?
Kita lihat. Di sini ada waw sukun. Waw sukun sebelumnya ada sin harokatnya dhammah. Itu madnya, itu mad tabi'inya. Bertemu dengan hamzah. Ya, hamzahnya ada kan? Hamzahnya yang kayak kepala ain gitu ya, yang ditandai merah. Dan su'u itu satu kalimat. Artinya ini sudah memenuhi syarat dari mad wajib muttasil. Ini harus kita baca 4 atau 5 ketukan ya. Contoh yang lainnya, misal ada kata seperti ini. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Yang mana sih mad wajibnya? Mad wajibnya ini sudah ditandai tanda merah ya. Jadi di kata ra, nah ra, lihat ada alif. Itu madnya ya, alif sebelumnya ada ra berbaris fathah, itu madnya. Bertemu dengan hamzah. Hamzahnya tuh ada sebelum ra ada hamzah yang bertanda kasrah dalam satu kalimat. Satu kalimat yang dimaksud mana? As-sarair itu satu kalimat. Jadi ini sudah memenuhi syarat dari mad wajib muttasil. Contoh pembacaan yang salah. Yauma tublas sarair. Nah, salah. Itu mad tabi'i. Jadi harusnya dibacanya lebih dari mad tabi'i, lebih panjang, 4 atau 5 karena sudah bertemu dengan hamzah. Dan contoh yang terakhir satu lagi. Wa ulaika. Itu kalau 4, coba kalau 5. Wa ulaika. Yang mana sih madnya? Coba kita lihat di sini ya. Di sini madnya itu ditandai dengan nih ada fathah berdiri. Fathah berdiri itu artinya ada fathah sama alif gitu ya. Jadi fathah sama alif itu mewakili mad tabi'i ya. Ada alif sebelumnya adalah berbaris fathah, itu kalau diurai ya. Kalau di Quran sana itu kalau diuraikan seperti itu, fathah berdiri itu ya. Alif sebelumnya ada fathah bertemu dengan hamzah ya. Hamzahnya ada, barisnya kasrah. Jadi wa ulaika. Ulaika itu satu kalimat ya. Artinya sama. Jadi itu sudah memenuhi syarat dari mad wajib muttasil. Kita harus baca 4 atau 5 harokat. Nah, boleh nggak kalau kita cuman baca wa nah sampai sana terus berhenti? Nggak boleh, karena tadi mad wajib muttasil itu wajib panjang dan wajib disambung bacanya karena satu rangkaian kalimat, jadi nggak bisa dipisah-pisah ya. Wa ulaika. Nah, contoh yang salah. Wa ulaika. Salah? Salah. Kenapa? Karena dibaca pendek hamzahnya ya. Hamzahnya. Lamnya dibaca pendek, harusnya panjang ya, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mad jaiz munfasil. Secara bahasa, mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah atau tidak bersambung. Jadi di sini apanya yang boleh? Yang boleh dibaca terpisah karena memang hamzah sama kalimat sama madnya berada dalam dua kata terpisah, seperti itu. Jadi mad jaiz munfasil itu syaratnya adalah ketika ada mad tabi'i atau ketika ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat yang berbeda ya, atau dalam beda kalimat, dalam kalimat terpisah, seperti itu ya. Nah, sekarang bacanya berapa? Bacanya kalau mengambil pendapat dari Imam Al-Habs riwayat Syatibiyah sama dengan mad wajib muttasil, yaitu 4 atau 5 harokat. Tapi ada nggak yang baca lebih dari itu atau kurang dari itu? Ada juga yang baca 2, 4 atau 6 kalau mad wajibnya 6. Tapi kalau untuk dalam pembahasan kali ini kita ambil saja yang 4 atau 5 gitu ya. Jadi untuk mad jaiz munfasil ini juga boleh dibaca 4 atau 5, tinggal milih kalau mau 4, 4, kalau mau 5, 5 dalam satu kali
bacaan. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Misal ada kata seperti ini, maka ini akan kita baca. Misal 4 harokat. Inna a'tayna. 5. Inna a'tayna. Kita lihat di sini. Kan tadi mad jaiz munfasil itu adalah mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Madnya mana? Madnya itu ada alif yang nempel di nun ya. Ada alif, sebelumnya ada nun, barisnya fathah, itulah madnya atau mad tabi'inya. Bertemu dengan hamzah. Lah, mana hamzahnya? Di sini kan begini, berdiri, nggak ada yang kayak kepala ain. Nah, itulah bedanya. Kalau di Quran kita ditulisnya seperti itu ya. Berdiri, itu adalah hamzahnya. Ya, jadi hamzahnya itu masuk ke kalimat berikutnya, a'tayna. Nah, a-nya itu hamzahnya, a'tayna. Jadi kalau kita melihat ke Quran Utsmani, itu sudah lengkap sama kepala ain, sama ya hamzah yang mirip kepala ain. Karena memang sebetulnya itu hamzah bukan alif ya. Jadi mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Inna itu satu kalimat, a'tayna, a-nya masuk ke kalimat kedua gitu, udah misah kalimat. Nah, jadi kalau misah kalimat ini bisa nggak kalau kita berhenti di inna? Bisa ya, bisa berhenti di inna. Tapi ketika kita berhenti di kalimat inna, si a-nya kan ikut ke kalimat berikutnya. Artinya si inna-nya itu udah tidak ada hubungan dengan hamzah berikutnya. Artinya ini kita baca 2 harokat atau mad tabi'i saja. Karena mad jaiz munfasil itu dia bisa dibaca mad jaiz munfasil karena berhubungan sama hamzah. Jadi kalau hamzahnya dipisahin sama inna-nya, sama kalimat sebelumnya, ya sudah, kita bacanya mad tabi'i, 2 ketukan atau 2 harokat. Balik lagi ya. Nah, contoh pembacaan yang salah. Inna a'tayna. Salah ya? Kenapa? Karena kita kan di sini komitmen bacanya 4 atau 5. Kalau barusan cuman 2. Padahal kalau berhenti baru 2. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang baca seperti itu, ya jangan disalahin juga. Karena riwayat lain memang ada yang berpendapat bahwa mad jaiz itu boleh 2. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. Wala antum. Wala antum. Mana madnya? Madnya ada di kata lam ya. Ada di lam, nempel. Kemudian bentuknya alif. Sebelumnya lamnya barisnya fathah, itu sudah mad tabi'i, bertemu dengan hamzah. Hamzahnya dalam beda kalimat, yaitu kalimat antum. Wala itu satu kalimat, antum itu udah kalimat yang berbeda. Jadi berada di dalam 2 kalimat yang berbeda. Artinya ini mad jaiz munfasil, bacanya boleh 4, boleh 5. Contoh yang salah, wala antum, itu mah salah, lamnya nggak dipanjangin, harusnya panjang ya. Contoh yang terakhir, ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Nah, ini kita lihat nih. Ini yang biasanya orang-orang agak bingung. Kenapa? Karena kita lihat dulu madnya. Mana sih mad tabi'inya? Sedangkan si hamzahnya ada di kata ya. Apakah benar ini adalah mad jaiz munfasil? Apakah benar ini adalah 2 kata yang terpisah? Ya, jawabannya benar, ini adalah mad jaiz munfasil. Jadi walaupun penulisan hamzahnya bersatu sama ya, tapi itu bukan berarti satu kalimat. Ya, kalau secara kita yang orang awam lihatnya kayak ya sama hamzah itu kok satu kalimat. Ternyata tidak, bukan seperti itu. Iya, itu satu kalimat, artinya hey, ayyuha itu udah beda lagi. Artinya a-nya ikut ke kalimat setelahnya. Jadi ya ayyuha itu udah berada dalam 2 kalimat ya. Ya sama ayyuha. Nah, di mana madnya? Nah, di
di sini madnya kita lihat dia ada fathah berdiri. Fathah berdiri itu dia artinya pengganti alif ya, fathah sama alif. Jadi ini alif sebelumnya ada ia berbaris fathah, itulah mad tabi'inya ya, yang ditandai merah yang berdiri ini madnya. Bertemu dengan hamzah, hamzahnya nempel ke ya, tapi ini bukan berarti satu kalimat, ini beda kalimat. Ayyuha. Nah, jadi a-nya itu udah hamzah. Artinya ini sudah memenuhi syarat dari mad jaiz munfasil. Ada mad ya yang tadi fathah berdiri bertemu hamzah, hamzahnya yang a ya dalam beda kalimat. Jadi ya ayyuha termasuk mad jaiz munfasil ya. Contoh pembacaan yang salah. Ya ayyuha. Salah, kurang panjang ya. Jadi harusnya dibaca pilihan 4 atau 5. Nah, demikianlah pembahasan untuk mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya ada catatan untuk melihat perbedaan antara mad jaiz sama mad wajib di Quran Indonesia.